Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Rioha Sport. Hari Minggu 26 April 2026 ini memang seharian kami nggak bikin berita ya, karena kami memang sibuk di dunia nyata. Tapi di sela kesibukan kami coba mengamati soal siapa yang akan jadi juara Liga 1 musim ini ya. Meskipun kami udah tahu settingan di awalnya siapa yang akan jadi juara, tapi kan itu bisa diatur atau diubah lagi kan. Tapi dengan kenyataan berbagai kejadian-kejadian belakangan ini, kami coba berpikir seperti ini. Punya pikiran kayak gini nih, ini cuma pikiran kami aja. Yang pertama, Persib Bandung. Persib itu kenapa ya? Entah kenapa ya, dengan hasil 2 kali imbang ini dan berbagai hal terjadi beberapa pekan ini, kok kami mikir Persib agak sulit ya juara musim ini. Ya, memang meskipun kita tahu lah ya, Persib memang nggak ada jatah buat juara musim ini. Tapi bukan cuma itu, memang Persibnya sendiri emang ngotot pengen jadi juara musim ini. Tapi karena kami lihat terlalu banyak rintangan dan halangan yang dialami Persib. Dan halangan rintangan itu bukan cuma didapat Persib dari pihak luar saja, tapi dari pihak dalam juga. Coba kita urutkan rintangan-rintangan yang dihadapi Persib untuk jadi juara musim ini. Yang pertama, Persib itu banyak banget ya dicurangi wasit di pekan-pekan terakhir ini. Mulai dari lawan kemarin Dewa, lawan Arema, dan juga para wasit ini kan saya tahu lah kenapa curang Persib. Mungkin saja mereka kan ada perintah dari operator dan PSSI. Yang kedua, rival-rival Persib justru sering banget diuntungkan atau mungkin dibantuin sama pihak federasi dan juga operator, seperti dipilihin lapangan yang bagus, dipilihin wasit yang bagus, diizinin supporternya buat sementara Persib dikasih wasit yang paling bobrok di Indonesia, 2 laga loh. Yang ketiga, tim-tim lawan Persib di akhir-akhir kompetisi ini pun seolah-olah memang mereka ditugaskan buat menjegal Persib dengan berbagai cara. Uniknya, mereka justru ngebantuin tim rival Persib, tapi justru mempersulit Persib. Contoh terbaru siapa? Bayangkara FC deh. Ketika Bayangkara melawan Persija, Bayangkara pun mengizinkan loh supporter Persija untuk away ke Lampung. Bahkan disetujui oleh LIB loh. Sementara ketika lawannya Persib, tiket dipersulit, bahkan yang boleh datang ke laga ini di Lampung itu cuma penonton yang punya KTP di luar Jawa Barat. Penonton berasal dari Jawa Barat itu dilarang hadir ke Lampung. Apa kan alasannya di gini loh. Orang tuh pasti mikir ini memang disengaja nih biar Persib ini pendukungnya sedikit atau nggak ada pendukung, akhirnya Persib bisa kalah. Akhirnya kan terindikasi Bayangkara pun mempersulit Persib. Yang ketiga, musuh dari dalam. Nah, ini lagi rame. Ternyata Persib pun digonggong ataupun direcokin bukan cuma dari luar. Udahnya dari federasi, udahnya dari operator, udahnya dari tim rival, udahnya dari tim-tim lain yang seolah-olah pengen Persib terjegal. Diserang juga dari dalam oleh supporternya itu sendiri. Ini yang lagi rame ya. Lagi rame kemarin nih. Nah, usai adanya spanduk di laga Persib lawan Arema bertuliskan "Shut up KDM", rakyat Jawa Barat seolah terpecah, terbagi-bagi. Para pendukung KDM justru banyak yang mendoakan Persib gak juara karena mereka sakit hati. Gubernur pujaan mereka dihina dan bukan diejek ya di Tribun Utara oleh sebagian bobotoh. Padahal ini kan Tribun Utara itu biasanya diisi oleh para penonton yang selalu aneh dan agak otaknya dangkal. Makanya kami bilang ya, yang bikin spanduk ini itu goblok. Mereka sindir KDM, sementara KDM itu dicintai oleh warga Jawa Barat. Ya jelas lah warga Jawa Barat nggak terima. Makanya mereka lebih pilih dukung KDM daripada dukung Persib. Ngapain dukung Persib? Wong botohnya aja ngehina gubernur kesayangan mereka kan gitu. Makanya omongan kami kan terbukti, musuh Persib itu bukan cuma dari luar, tapi dari dalam Persib itu sendiri. Salah satunya dari supporternya yang otaknya kopong. Nah, makanya kami tuh kenapa berpikir tuh kok agak sulit ya buat Persib juara musim ini. Selain memang mereka nggak ada jatah, mereka pun dihantam dari luar dan dihantam juga dari dalam.
Bagaimana dengan Borneo? Kalau prediksi banyak orang sih Borneo ini tim paling berpeluang untuk jadi juara musim ini. Ada beberapa alasan kenapa Borneo ini paling tinggi peluangnya jadi juara, selain bukan Persib, malah Borneo yang paling tinggi jadi juara katanya. Alasan yang pertama, kenapa Borneo paling tinggi peluangnya jadi juara? Karena Borneo FC katanya sih nothing to lose, nggak ngotot-ngotot amat ya. Mereka kan nggak ditargetkan buat jadi juara ya, meskipun ya kita nggak tahu kan dari awal musim mereka minta jatah apa nggak buat juara. Kan bisa aja mereka juga pengen banget juara musim ini karena mereka ngerasa sakit hati udah dirampok ya gelar juaranya sama Persib di tahun 2023-2024 karena ada yang namanya Championship Series. Alasan yang kedua, kenapa Borneo FC ini kuat banget buat jadi juara musim ini? Karena Borneo FC ini solid baik di luar maupun di dalam. Dari luar mereka jarang terkena terpaannya, meskipun terpaannya dari siapa? Dari tim ibu kota doang ya. Karena mungkin ya nggak tahu lah, mereka juga pengen bersaing ya. Nggak tahu beneran atau enggak, kami juga nggak tahu. Juga dari dalam supporter mereka juga ya tetap kompak, tetap solid, jarang banget istilahnya memecah belah antara supporter Borneo dengan supporter Borneo yang lain. Nah, peluang juara Borneo FC ini akan tertutup kalau tim di bawahnya ini ngotot, ada main mereka yang pengen jadi juara. Bagaimana dengan Persija Jakarta? Meskipun saat ini Persija terpaut 7 poin dari Persib, tapi kalau di luaran sana ya, selama kami lihat itu ya, kami coba cari berita, banyak banget yang justru bilang kesempatan buat Persija jadi juara bahkan lebih besar dibandingkan Persib dan Borneo. Bahkan katanya Persija sudah dipastikan akan main di Asia nih musim depan. Ada beberapa alasan mereka ini, para pandit-pandit dan juga pengamat bola ini yakin kalau Persija mampu lakukan itu. Pertama, Persija ini didukung penuh sama PT LIB alias operator. Wajar lah ya, ada pemilik sahamnya di situ. Yang kedua, Persija pun didukung penuh sama gubernurnya alias warga Jakarta, ya mau nggak mau harus dukung Persija sepenuhnya kan. Gak kayak Persib tuh, malah supporternya nyerang gubernurnya. Ya udah bikin sebagian warga Jabar justru doain Persib gak jadi juara. Alasan yang ketiga kenapa Persija bisa jadi juara musim ini, karena koneksi ya. Bos utama Persija ini orang yang punya koneksi, punya kekuasaan kuat di negeri ini ya. Bisa saja kan bos utama Persija ini minta tim-tim lain yang akan menghadapi dia itu mainnya lembek ataupun ngalah sama Persija, sementara dia juga minta sama tim-tim lawannya Persib atau Borneo untuk main keras dan main curang. Ya nggak tahu kita kan, ya bisa aja kayak gitu kan. Makanya ini juga alasan yang kuat kenapa Persija akan jadi juara musim ini. Ya contoh aja kenapa kami bilang seperti itu. Contoh nih PSIM Jogja ya, bisa nurut loh mereka pertandingan dipindahin ke Bali. Lalu juga Bayangkara nurut banget kan ketika Jackmania ingin ke Lampung, tapi ketika Persib akan lawan mereka, Boboto dilarang hadir. Kan apa artinya? Mereka kan mungkin saja ada yang memerintahkan seperti itu. Nah makanya kalau kami lihat ya, di 5 laga terakhir jalan yang paling terjal memang akan dihadapi oleh Persib. Yuk sekarang kita urutkan satu persatu lawannya Persib di 5 laga terakhir. Yang pertama Bayangkara FC. Sebelum laga aja udah larang orang Jawa Barat nonton ke Lampung, yang otomatis ada indikasi agar Persib nggak didukung supporternya. Lalu lawan selanjutnya adalah PSIM Jogja. Secara kekeluargaan dan kekerabatan antara Persib dan PSIM memang dekat. Tapi jangan lupa PSIM Jogja adalah tim promosi, yang artinya sebagai tim promosi kudu nurut sama yang ngatur liga. Lawan ketiga adalah Persija Jakarta. Jelas ini tim yang paling gak mau Persib juara dan pengen banget Persib tergelincir. Yang keempat PSM Makassar. Kalau dilihat-lihat mungkin ya ini lah tim yang biasa aja lah ya, nggak mungkin bisa dibilang deket, ya dibilang jauh juga. Jadi ya ini normal-normal aja lah kata PSM Makassar. Tapi jangan lupa bos utama PSM Makassar Sadikin Aksa adalah salah satu direksi dari PT LIB, yang artinya sebagai direksi kudu manut dong sama yang namanya direktur utama LIB. Lawan kelima Persijap Jepara. Ini pun sama tim promosi yang otomatis kudu nurut sama yang ngatur liga. Apalagi udah kelihatan di putaran pertama aja Persijap udah jumawa banget bisa ngalahin Persib. Apalagi sekarang bisa saja mereka memang
ya dalam tanda kutip ya, ada yang memerintahkan buat menjegal Persib. Jadi dari 5 lawan Persib di laga terakhir ini nggak ada satupun yang bisa dibilang menguntungkan bagi Persib. Semuanya akan coba menjegal Persib lo ya. Jadi persentase untuk Persib nih untuk bisa sapu bersih ya di 5 laga terakhir ini, kan Persib harus sapu bersih nih, itu persentasenya cuma 50%. Bagaimana dengan Borneo FC? Kalau kami lihat di 5 laga sisanya sih memang kelihatannya cuma Malut United dan Bali United nih yang agak berat lawannya bagi Borneo FC. Tapi jangan lupa, bos utama Bali United adalah bendahara PSSI. Sementara kita tahu ya mungkin saja kan PSSI pun tidak nggak ngasih jatah buat Persib juara. Jadi mungkin ya akan ngalah dengan Borneo juga bisa jadi kan. Sementara sisanya seperti Persik Kediri, Persita, Persija bukanlah lawan sepadan buat Borneo FC. Jadi banyak yang bilang persentase untuk Borneo FC sapu bersih 5 laga ini adalah 90%. Bagaimana dengan Persija Jakarta? Di 5 laga sisa, ya cuma Persib yang akan jadi batu sandungan bagi Persija untuk juara. Sisanya adalah tim-tim yang dalam tanda kutip bisa diatur sama Lord Paul, seperti Persita, Persija, Persisolo. Ya mungkin saja cuma Semen Padang ya yang agak sedikit ngotot. Tapi apalah daya Semen Padang ketika main di kandang Persija. Jadi Persija banyak yang memprediksi 5 laga terakhir untuk sapu bersih itu peluangnya adalah 90% buat nyapu bersih 5 laga. Nah, dengan banyaknya prediksi seperti ini, apakah skema awal ataupun rencana awal yakni duo oren yang akan jadi wakil Indonesia di Asia musim depan akan terrealisasi? Kami kan pernah bilang dulu nih di awal liga kalau memang settingan musim ini adalah duo oren yang akan mewakili Indonesia di Asia. Kami nggak pernah bilang lo ya, dua oren itu yang siapa yang juara, siapa juga yang akan jadi runner up. Apakah Borneo juara Persija runner up-nya atau Persija juara Borneo juara. Tapi memang setahu kami selentingannya. Jadi dulu rencananya kayak gitu sih, dua oren yang akan mewakili Indonesia di Asia musim depan. Jadi ya apakah rencana ini akan tetap dijalankan? Tetap sih buat kami tetap dijalankan. Cuma dikasih drama dan bumbu biar lebih menarik liganya. Ujung-ujungnya ya tetap aja kayaknya ya nggak tahu juga nih. Kalau Persibnya bisa berontak ya dengan mental yang kuat bisa saja merubah ini. Tapi kalau Persibnya khususnya para pemainnya mungkin bisa dikasih duit ya mungkin saja akan rencana dua orang yang melaju ke Asia musim depan akan terwujud. Jadi balik lagi lah, bukan berarti Persib pun gak diset, bisa aja mungkin ya adalah pihak Persib atau mungkin pemain juga yang digituin ya nggak tahu juga. Namanya juga sepak bola Indonesia penuh dengan tanda tanya dan juga kecurangan serta mafia. Kita akan sangat sulit buat percaya dengan siapapun yang ada di ranah sepak bola Indonesia.